Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang perbedaan perusahaan bagus dengan perbedaan dengan saham bagus. Ini dua hal yang berbeda, tapi kadang-kadang orang masih menyamakannya. Oleh sebab itu, sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Jadi kenapa kami buat video ini? Karena ternyata banyak yang mencantumkan di kolom komentar bertanya, apakah perusahaan ini bagus? Nah, dan dia belum bisa membedakan apakah saham ini bagus. Jadi, perusahaan bagus dengan saham bagus itu dua hal yang berbeda. Apa bedanya? Kalau perusahaan bagus dilihat dari proses bisnisnya. Kalau saham bagus dilihat dari valuasinya terhadap perusahaan itu. Nah, oleh sebab itu cara menilainya juga berbeda, tidak sama. Dan kalau kita menyamakan, Anda akan kejeblos di saham sehingga pada akhirnya Anda mengalami yang namanya kerugian. Jadi gini, contoh aja biar lebih mudah. Ada dua perusahaan bagus yang semuanya tahu produknya. Sido muncul, Anda tahu tolak angin. Alang sari, kunyit, asam, vitamin, suplemen yang super banyak itu. Ada juga Unilever, Anda tahu Pepsodent, Close Up, Vaseline, ada Magnum, Cornetto, aduh terlalu banyak lah untuk saya sebut. Dua perusahaan ini tidak terbantahkan perusahaan yang bagus. Produknya dibutuhkan dan lain sebagainya. Kriterianya produk banyak dipakai masyarakat, terutama kalau Unilever untuk kebutuhan primer, Sido rata-rata untuk kebutuhan sekunder karena vitamin. Dan satu lagi, kenapa saya katakan ini perusahaan bagus? Karena selalu menghasilkan laba. Hanya persoalan labanya naik atau turun atau stagnan gitu aja. Ini tidak terbantahkan lah kalau kita mengatakan ini perusahaan bagus. Tapi persoalannya adalah apakah saham daripada dua perusahaan ini bagus? Mari kita lihat. Nah, ini persoalan yang berbeda. Kalau misalkan kita mengatakan saham bagus, maka kita menilainya dari sisi valuasi. Ini yang kami cantumkan valuasi yang paling umum orang pakai, mulai dari PER, PBV, DER, dividen, net profit, dan lain sebagainya. Kan masih banyak, tapi kami ambil beberapa. Sido 15 kali PER-nya, Unilever 31 kali. Ini sudah mahal, tergolong mahal. Ya. Kemudian PBV, ini kami ambil dari Stockbit ya. Kalau ada salah tolong cantumkan di kolom komentar. Sido itu 5,4, Unilever 37. Jadi sudah sangat mahal kalau dilihat dari ini. Tapi kenapa kok sampai dihargai seperti itu ya? Dividennya di harga sekarang yang book value-nya 5 kali itu masih 6%, hebat kan? Ini perusahaan nggak kaleng-kaleng. Unilever yang PER-nya 31 kali itu masih mampu memberikan dividen 3,6%. Gila. Ya. Dan Anda tahu berapa net profitnya? Sido itu 19,8% atau hampir 20%, dan Unilever itu 13,9%. Jadi Sido dalam waktu 5 tahun saja itu sudah BEP sederhananya itu dengan modal yang sebanyak itu. Jadi perusahaan bagus. Nah, mari kita lihat perusahaan berikutnya ya. Ini yaitu Toto. Menurut kami ini perusahaan bagus, sahamnya bagus. Kalau yang ini kan menurut kami masih mahal karena apa? PBV, PER-nya, earning yield-nya, kemudian dan lain-lain lah. Itu masih tergolong mahal. Tapi kalau yang ini saham bagus, perusahaannya juga bagus. Anda pasti tahu Toto kalau misalnya ke toilet umum, ke stasiun, Anda masuk kamar mandi, biasanya wastafelnya, toiletnya, dan lain sebagainya itu mereknya Toto. Ya. Nah, berikutnya kita coba bandingkan secara valuasi. PER-nya lebih murah Toto. Kita lihat ini ya, PER lebih murah Toto. PBV lebih murah Toto. Ya. Bahkan earning yield-nya ini kan dibandingkan harga itu lebih murah Toto. Ya.
Ini saham kalau dibanding Sido sama Unilever bagusan ini. Kalau hutang, ini kan ada hutangnya tapi 0,09 dikit. Dividen masih bagusan Toto, dividen lihat 8%. Masih besar. Jadi kalau Anda megang saham ini 1 tahun dapat banyak gitu loh. Walaupun Anda nggak peduli naik turunnya harga. Kalau Anda bertanya, lo net profitnya kan bagusan Sido, tapi harganya sudah tinggi gitu. Kalau ini net profitnya 11% tapi harganya masih murah karena P-nya di bawah 10, PBV-nya masih 1. Jadi kalau kita bicara, ini perusahaan tiga-tiganya bagus. Tapi kalau secara saham kita bandingkan secara valuasi, Toto lebih bagus. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan soal yang lainnya, kok harganya nggak naik? Kan katanya Toto. Ya Toto kan sahamnya bagus, tapi kok harganya nggak naik? Banyak faktor di pasar modal itu. Pertama, pasar tidak apresiasi. Bisa. Retail takut. Bisa juga. Retail takut, oh Toto bukan barang primer gitu. Takut ya. Bisa juga big money akumulasi. Karena Toto capital cap-nya lebih kecil daripada Unilever. Atau harga psikologisnya sudah price in. Anda kalau bingung tentang harga psikologis, lihat video kami yang lain. Itu sudah kami jelaskan detail. Nah, kita lihat ya. Ini kan katanya lebih bagus, dividennya lebih besar, harganya kok data-data aja nggak naik. Nah, di saham itu memang sangat kompleks, orang pasti lebih berani masuk di saham Unilever, Sido karena produknya tampak, kelihatan dan dikonsumsi. Kalau Toto enggak. Itu juga salah satu faktor. Nah, oleh sebab itu kami ingin mengatakan perusahaan bagus itu belum tentu sahamnya bagus. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan lagi, apakah sahamnya bagus menjamin naik? Tidak juga. Ya. Karena banyak faktor di pasar modal. Cuman suatu hari biasanya akan naik. Suatu harinya kapan? Entah. Dan kita bisa mengatakan juga Sido sama Unilever itu lebih aktif daripada Toto. Iya memang. Secara saham ya. Jual belinya. Jadi, tapi kita hanya ingin mengatakan sekali lagi, perusahaan yang bagus belum tentu sahamnya bagus. Nah, Anda harus bedakan karena kalau Anda sudah bisa membedakan, cuan di depan mata Anda. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.